Nah, terus yang nomor 21, Nyonya Tempera, dia usianya 52 tahun. Keluhannya sering merasa haus dan sering berkemih sejak 1 bulan yang lalu. Di pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisiknya itu nggak ada kelainan. Tapi GDS-nya dia 90, ya normal sih, di bawah 100 kan normalnya. Itu GDP nih yang di bawah 100 itu normalnya. Kalau GDS 90, ya masih oke sih. Sebenarnya yang penting dia nggak hipoglikemia aja. Nah, sama dikurang dari 200 ya yang penting. Terus osmolalitas serum itu di 30,25, dia meningkat ya. Karena normalnya di 275 sampai 295. Dokter meminta pasiennya untuk menampung urin 24 jam. Terus didapatkan 7,9 liter dan osmolalitasnya ternyata dia jadi turun ya. Jadi encer gitu. Setelah restriksi cairan, osmolalitas urin itu tuh nggak berubah banyak. Dia cuma meningkat 1 ya, 201, padahal normalnya kalau kita restriksi cairan, kita nggak minum itu kan urin kita tuh jadi sedikit tapi kental gitu kan, kekentalannya meningkat. Tapi kok ini tetap encer gitu, tetap hipoosmolar. Nah, dokter memberikan desmopressin, lalu osmolalitas serum dan osmolalitas urinnya sama-sama meningkat jadi 280. Untuk yang serumnya dia normal, sama 450 untuk yang urinnya. Ya meningkat tapi masih di bawah normal dikit ya. Jadi diagnosis pasien ini apa? Jadi ini kita lagi ngomongin tentang diabetes insipidus ya, atau sindroma insufisiensi antidiuretik hormon. Nah, pada si DI ini, jadi masalahnya itu tuh ada di antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon berarti hormon yang mencegah dia supaya nggak pipis, supaya nggak diuretik gitu kan. Kalau misalkan dia kelainannya di sentral, yang produksi itu kan pituitari. Kalau nggak bisa produksi berarti kelainannya ada di si pituitari atau di otaknya gitu. Tapi kalau misalkan sebenarnya kalau dicek tuh ada kok hormonnya, responnya ada kok. Berarti dia sebenarnya diproduksi tapi emang ginjalnya aja yang nggak respon. Itu namanya nefrogenik. Jadi dia dibagi 2 ya. Sentral yang emang nggak diproduksi aja hormonnya, ini masalahnya ada di pituitari, sama yang perifer yang masalahnya ada di ginjal atau nefrogenik. Ini pituitarinya yang posterior. Nah, gejalanya apa? Gejalanya ya ada polidipsi, poliuri, terus dehidrasi, tapi gula darahnya normal. Itu yang membedakan dia dari si diabetes mellitus. Nah, kalau dari per definisi sendiri, kalau dia kekurangan hormon antidiuretik berarti kan dia pipis-pipis terus. Jadi volume urinnya itu tuh banyak gitu. Volume urin dia itu bisa mencapai lebih dari 3 liter per hari. Padahal orang normal aja tuh kalau misalkan cairan masuk sama dengan cairan keluar dengan rekomendasi 2 liter per hari, berarti harusnya dia pipisnya kan ya 2 liter ya. Kalau 3 liter itu ya udah banyak banget kan gitu. Terus yang kedua, ketika diukur osmolaritas urin atau kekentalan si urinnya itu tuh kurang dari 300 miliosmol per kilogram. Nah, penyebabnya ya karena antidiuretik hormonnya yang turun. Nah, nanti penunjangnya itu tuh adalah water deprivation test sama vasopressin test.
water deprivation test sama vasopressin. Kalau yang DI sentral itu kan karena kurangnya sekresi ADH, kalau nefrogenik karena resistensi ginjal. Jadi nanti yang sentral ya udah karena emang kurang sekresi hormon, kita kasih hormon dari luar gitu, desmopressin. Nah, tapi ada juga ya yang unik namanya polydipsi psikogenik. Kalau polydipsi psikogenik dia banyak minum juga sih. Otomatis kan tapi dia jadi banyak pipis ya. Jadi ini lebih karena ya fisiologis. Tapi kadang dia berkaitan juga sama masalah psikiatri gitu, karena kecemasan atau yang lain. Gitu. Jadi dia banyak pipisnya itu bukan karena kekurangan hormon ADH, tapi ya karena emang banyak minum. Gitu. Nah, itu kalau dia diabetes insipidus. Kalau SIADH atau inappropriate secretion of ADH, itu tuh ADH-nya yang berlebih dan airnya terabsorpsi secara tidak wajar. Sorry, ini salah ya. Gitu. Jadi kebalikannya ya, kok diabetes insipidus nggak ada produksi ADH, kalau inappropriate secretion itu dia ADH-nya yang berlebih. Oke. Kalau SIADH kebanyakan ADH pasiennya itu nggak pipis-pipis malahan. Jadi pipisnya itu tuh malah kental banget gitu. Jadi pasiennya sebenarnya dia nggak buang air, tapi yang dibuang itu litium aja. Terus nanti ada juga istilah cerebral salt wasting syndrome. Itu emang dia hipovolemik, baru nanti ADH-nya yang naik sebagai kompensasi. Terus gimana sih kita bedainnya, apakah dia nefrogenik atau yang sentral tadi, kan pakai water deprivation. Nah, pada water deprivation test ini kita itu suruh pasiennya untuk nggak minum dulu. Jadi Bu, ini jangan minum dulu ya sampai berat badannya itu tuh turun. Jadi disuruh nimbang dulu berat badannya. Nanti nggak boleh minum sampai nanti BB-nya turun sekitar 2% dari berat badan sebelumnya, atau sampai osmolaritasnya itu lebih dari 300. Nah, kalau udah tercapai nih yang kita inginkan, kita cek kekentalan urin. Atau cek osmolaritas urinnya. Normalnya kalau dia nggak minum, urinnya kan jadi kental. Nah, kalau ternyata dia disuruh nggak minum dan urinnya jadi kental, ya udah berarti dia yang psikogenik polydipsi. Tapi kalau misalkan dia tetap encer, ya udah kita curiga dia diabetes insipidus. Nah, untuk bedain dia sentral atau yang nefrogenik, kita kasih dia desmopressin atau vasopressin test namanya. Nah, vasopressin ini dia kayak hormon ADH dari luar ya. Kalau misalkan dia kental, jadi kental gitu ya, berarti kan berhasil nih kita kasih ADH. Berarti ya emang yang kurang itu sekresi ADH dari si pituitari posteriornya aja gitu. Toh buktinya kalau misalkan dia jadi kental, dia ginjalnya kan respon. Berarti ginjal sehat. Yang masalah adalah otak. Tapi kental itu tuh definisinya apa? Kental itu tuh kita definisinya lebih dari 300 miliosmol ya. Itu untuk yang osmolaritas di urinnya. Kayak di pasien ini kan dia urinnya meningkat ya jadi 450. Dia udah sesuai ya, udah sesuai target, udah lebih dari 300. Nah, tapi kalau ternyata
dia itu masih tetap encer atau nggak meningkat nih, atau meningkatnya cuma dikit ya nggak meningkat sama sekali gitu, maksudnya nggak mencapai target lebih dari 300, berarti memang ginjalnya yang nggak respon. Jadi mau dikasih ADH sebanyak apapun, atau mau pituitari posteriornya menghasilkan sebanyak apapun ADH, kalau ginjalnya nggak respon ya udah kan, berarti ginjalnya yang rusak. Nah ini yang nefrogenik. Ini yang nefrogenik. Kalau kental ini yang sentral. Oke, jadi kita lihat pada pasien ini. Kan, ya ini kan osmolaritas serumnya 325 ya, meningkat. Terus urin 24 jamnya itu 7,9 liter. Dengan osmolaritasnya itu 200. Habis restriksi cairan, kok osmolaritasnya itu tuh nggak berubah. Jadi dia tetap encer ya. Kalau tetap encer kan berarti bukan yang psikogenik kan. Kalau psikogenik kan dia harusnya meningkat ya dengan water deprivation test. Tapi ini tetap rendah gitu, tetap kurang dari 200. Makanya kita cek vasopressinnya. Nah, untuk membedakan dia yang sentral atau yang perifer tadi. Setelah dikasih desmopressin, ternyata osmolaritas serumnya meningkat kok. Dari yang meningkat jadi 280 sama kalau untuk urinnya meningkat jadi 450, udah lebih dari 300 miliosmol, udah lebih dari target. Berarti ginjalnya kan respon ya dikasih vasopressin dari luar. Berarti yang bermasalah itu memang karena nggak ada sekresi vasopressin atau sekresi ADH dari pituitari posterior. Jadi yang bermasalah ini adalah sentralnya. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Nomor 22, Nyonya Yellow. Dia usianya 36. Keluhannya lemah otot, terus peningkatan berat badan udah 3 bulan. Dia merasa kok bentuk wajahnya makin bundar. Pasien tidak menggunakan obat rutin, tidak merokok atau konsumsi alkohol. Pemeriksaan vitalnya, tekanan darahnya naik. HR oke, RR oke, suhu oke. Terus ada buffalo hump, stria abdomen, keunguan sama gangguan lapang pandang. Ada hemianopsia bitemporal. Nah, ini diagnosisnya apa? Oke, untuk gejalanya dulu. Ada buffalo hump. Terus ada stria abdomen. Terus dia juga ada moonfish ya, karena dia merasa makin bundar wajahnya. Sama ada peningkatan BB. Ini khas pada hiperkortisolisme kan. Nah, hiperkortisolisme sendiri dia kan dibagi, ada yang karena penggunaan dari luar ya, karena penggunaan misalkan kayak dia pakai kortikosteroid atau penggunaan eksogen. Bisa juga yang primer, sama ada yang sekunder. Jadi kalau yang eksogen, faktor risikonya dia adalah penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Misalkan pada orang-orang yang autoimun, itu biasanya dia tuh akan dicek gitu hormon kortisolnya tiap beberapa saat untuk memantau supaya jangan sampai terjadi hiperkortisolisme gitu. Terus kalau kayak gini namanya Cushing syndrome, eksogen. Karena kenapa kita bilang eksogen ya, karena semua gejala ini itu tuh kita sebutnya Cushing syndrome. Sampai nanti terbukti ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan atau untuk mencari tahu penyebabnya gitu. Nah, kalau yang primer berarti memang
yang menyebabkan dia banyak itu tuh produksi di adrenalnya yang berlebihan. Tapi pas dicek ACTH-nya normal kok. Jadi ya warganya aja yang bermasalah gitu kan. Atau dia disebut ACTH independen. Jadi produksinya tinggi bukan karena ACTH-nya, ya emang karena adrenalnya sendiri yang suruh dia tinggi gitu. Nah ini terjadi pada misalkan Cushing disease. Cushing disease. Bisa karena hiperplasia atau adenoma atau karsinoma pada adrenalnya gitu. Jadi emang adrenalnya aja yang gede. Sedangkan kalau yang sekunder, si kortisolnya tinggi, itu ya karena ACTH-nya tinggi. Atau dia ACTH dependent, bergantung sama si ACTH-nya. Nah ini yang kalau misalkan ada tumor di hipofisisnya, ini kalau terkonfirmasi positif lewat MRI gitu-gitu, ini yang kita sebut sebagai Cushing disease. Nah, tapi kalau ternyata ada nih tumor juga, tapi tumornya itu tuh ektopik, bukan dari hipofisisnya. Cuma uniknya tumor ini tuh bisa menghasilkan ACTH. Ini juga bisa bikin hiperkortisolisme sekunder, misalkan pada small cell lung cancer, terus tumor mediastinum, gitu-gitu. Itu yang disebut dengan ektopik, tumor penghasil ACTH. Nah, gejala umumnya selain yang udah disebutin tadi, kalau di anak-anak dia bisa pertumbuhannya terhambat ya. Terus dia juga bisa bikin hipertensi. Kayak di ibu ini kan dia ada hipertensi. Bisa juga bikin hiperlipidemia, terus DM itu juga bisa. Di muskuloskeletal dia bisa bikin fraktur, osteopenia. Terus di kulit dia bisa bikin jerawat, hirsutisme. Terus alopecia juga bisa. Di neuropsikiatri dia bisa bikin perubahan perilaku, depresi, kecemasan. Karena kortisol tinggi kan bikin stres. Terus reproduksi dia bisa bikin aminorea, ginekomastia, dan lain-lain. Atau bahkan delayed puberty kalau di anak-anak gitu. Dan juga dia meningkatkan risiko infeksi juga. Oke, nah terus di pasien ini kan dia ada hemianopsia bitemporal. Jadi dia ada lesi di kiasma optikum yang bikin dia jadi hemianopsia bitemporal ya. Dia nggak bisa ngelihat area temporal. Biasanya lesinya ada di kiasma optikum. Nah, di dekat si kiasma optikum ini, dia itu ada yang namanya sela tursika. Sela tursika inilah dia tempatnya si hipofisis gitu. Jadi kalau ada massa di situ, dia bisa menyebabkan hemianopsia bitemporal karena dia letaknya dekat sama kiasma optikum gitu. Jadi pada pasien ini jawabannya adalah yang C, penyakit Addison atau adenoma pituitari. 23. Tuan Pesci, usianya 45 tahun. Dia datang ke puskesmas untuk kontrol HT, dyslipidemia, sama diabetes. Tapi ternyata nggak banyak perubahan. Nah, di labnya itu tuh ada trigliserida 300. Saat ini dia menjalani terapi simvastatin, metformin, hidroklorotiazid, glimepiride, sama captopril. Tata laksana berikutnya yang tepat pada pasien ini apa? Oke, jadi kan di sini enaknya soalnya udah nyebutin diagnosisnya ya. Tapi pasien ini tuh karena TG-nya tinggi, berarti dia mengalami dyslipidemia.
Nah, tapi kita harus tahu kriteria dislipidemia atau jangan-jangan dia ini tuh sindrom metabolik itu tuh gimana gitu. Kalau dislipidemia ya udah berarti abnormalitas atau peningkatan yang abnormalnya itu ada pada profil lipidnya. Nah, tapi kalau sindrom metabolik ini kriterianya adalah obesitas sentral. Sebenarnya di pasien ini nggak disebutin dia obesitas sentral ya. Dimana obesitas sentral itu didefinisikan sebagai lingkar perut pada pria lebih dari sama dengan 90 dan pada wanita itu lebih dari sama dengan 80. Plus minus 2 kriteria. Plus lebih dari 2 sama dengan 2. Lebih dari sama dengan 2 kriteria. Apa aja? Yang pertama, kalau trigliseridanya lebih dari sama dengan 150. Yang kedua, HDL pada pria kurang dari 40 dan pada wanita kurang dari 50. Yang ketiga, systolic blood pressure lebih dari 130 atau diastolic blood pressure lebih dari 85. Sama gula darah puasanya lebih dari sama dengan 100. Nah, pada pasien ini kan dia ada hipertensi, dia ada diabetes. Kemungkinan sih ya, walaupun nggak disebutin lingkar perutnya berapa, harusnya dia nggak sekedar dislipidemia biasa, tapi dia udah masuk ke sindroma metabolik gitu. Nah, tata laksananya kalau sindroma metabolik itu, kalau ditanyain tata laksana awal, bisa lifestyle changing. Nah, terus intervensi sekundernya itu ya pakai farmakoterapi gitu. Kalau misalkan dia dislipidemia ya kita turunin sesuai targetnya gitu, sesuai dengan resiko kardiovaskularnya. Kalau dia hipertensi ya kita turunkan tensinya. Kalau misalkan dia DM ya kita kontrol gulanya. Dan kalau dia obesitas, kalau misalkan dia BMI-nya lebih dari 30, kita bisa kasih Orlistat. Dosisnya 3 kali 120 mg per hari. Atau kalau misalkan dia BMI-nya lebih dari 40, dia bisa kita rekomendasikan untuk bariatric surgery. Nah, berarti kan kita harus tahu ya IMT normal pada orang-orang itu tuh berapa. Kalau menurut WHO Asia Pasifik, kalau misalkan dia kurang dari 18,5, itu underweight. Normal itu 18,5 sampai 22,9. Overweight itu 23 sampai 24,9. Kalau udah 25 sampai 29,9 itu obes kelas 1. Dan lebih dari sama dengan 30 itu obes kelas 2. Nah, terus tata laksananya sebenarnya kan farmakoterapinya itu sesuai dengan abnormalitasnya ya. Apakah dia yang bermasalah adalah LDL-nya atau KTG-nya atau apanya. Nah, cuma kan dia bilang di sini dia dislipidemia, tapi ternyata nggak banyak perubahan dari kontrol sebelumnya. Dia dapat simvastatin. Simvastatin ini dia bagus untuk turunkan LDL dan juga kolesterol. Jadi karena dia nggak berubah ya udah tetap lanjutin simvastatinnya oke. Metformin juga ini wajib karena kan dia DM ya. Jadi tetap harus dikasih. Hidroklorotiazid ini juga karena dia kan tekanan darah. Glimepiride udah dual terapi. Anti diabetes juga tetap dilanjutkan. Sama captopril dia juga udah 2 obat anti tensi ya udah tetap lanjutin. Nah, soalnya ini cuma bilang kok ada tambahan nih trigliseridanya tuh tinggi di 300 lebih dari sama dengan 150 kan. Nah, maka kita harus kasih obat anti trigliserida.
Nah, obat anti trigliserida itu bisa kita pilih dari golongan fibrat, bisa fenofibrat, bisa gemfibrozil gitu. Nah, cuma ternyata kita nggak bisa asal kasih fibrat atau gemfibrozil. Kenapa? Karena syarat untuk dapat obat ini itu kalau TG-nya itu tuh lebih dari sama dengan 500 gitu. Kalau dia masih kurang dari 500, tetap pilihan utamanya itu tuh statin. Jadi ya udah, ini nggak apa-apa dikasih ini. Kita lanjutkan terapi dulu. Gitu. Kecuali kalau nanti si trigliseridanya itu udah lebih dari sama dengan 500, kita boleh kasih dia golongan fibrat atau gemfibrozil. Terus ya harus hati-hati karena kalau kita berikan golongan statin barengan sama fibrat itu tuh dia bahaya, terutama gemfibrozil. Jadi pemberian bersamaan kedua golongan itu tuh tidak direkomendasikan karena dia risiko untuk toksisitas otot. Jadi risiko miopati, bahkan bisa sampai rhabdomyolisis. Nanti urinnya bisa jadi ada hematurianya. Gitu. Miopati kalau dia sampai ada di jantung kan dia bahaya ya. Bisa nanti jantungnya berhenti. Dan miopatinya ini bisa di semua otot ya gitu. Jadi kita nggak boleh kasih, khususnya untuk fibrat yang gemfibrozil gitu. Terus juga nggak efektif juga sih karena si gemfibrozil ini tuh dia bisa menghambat metabolisme statin karena dia menghambat si glucuronidase gitu, jalur utama metabolisme dari statinnya. Nah, kalau misalkan dia menghambat jalur metabolisme statinnya, nanti kadar statin dalam darahnya itu jadi naik gitu. Jadi bisa bikin keracunan otot karena dia terakumulasi di situ. Jadi kalau misalkan trigliseridnya tinggi banget, lebih dari sama dengan 500, baru dia tuh kasih trigliserida. Tapi statinnya nggak usah dikasih gitu, jadi udah TG aja. Tapi kalau masih kurang dari 500 ya udah kita kasih statin aja. Jadi jawabannya C, terapinya lanjut. 24. Anak mintai, dia usianya 13 tahun. Dibawa orang tuanya ke poli, keluhannya dia sering BAK ya, udah 2 minggu. Terus sering haus, lapar. Sebelumnya nggak ada riwayat penyakit pada keluarga. Pemeriksaan fisiknya nggak ada kelainan. Labnya kok GDS-nya dia tinggi, GDP-nya juga tinggi, si peptide-nya dia 1,5. Ini normal ya, 1,5. Dan autoantibody-nya nggak ada. Diagnosisnya apa? Oke. Jadi pasien ini kan dia ada polidipsi, ada keluhan klasik ya, ada polifagi, cepat lapar, terus sering BAK, ada poliuri. Terus pas dicek GDS-nya lebih dari 200, GDP-nya lebih dari 126. Ya udah kan, dia kriterianya DM banget. Tapi dia DM yang tipe apa? Nah, DM pada anak itu kan memang kebanyakan DM tipe 1. Tapi untuk bedainnya dia DM tipe 1 ada 2, kita cek untuk C-peptide-nya. Si peptide itu dia keluar bersamaan dengan diproduksinya insulin. Jadi kalau misalkan insulinnya itu bisa diproduksi, kan sel beta pankreasnya nggak rusak kan, insulin bisa diproduksi, maka si peptide-nya itu tuh juga positif karena mereka keluarnya itu tuh bersamaan. Artinya beta pankreasnya oke. Cuma dia resisten aja insulinnya. Nah, tapi kalau si peptide-nya ini nggak keluar atau kadarnya turun atau nggak ada sama sekali dalam darah, berarti insulinnya juga sama sekali nggak diproduksi.
Nah, jadi sel beta pankreasnya rusak kan. Ini pada yang DM tipe 1. Nah, tapi kan DM tipe 2 ini kan biasanya pada orang-orang dewasa ya. Kalau pada anak kecil dia kalau udah ada kriteria DM tipe 2, kita sebut dia sebagai MODY. Atau singkatan dari Maturity Onset Diabetes, atau diabetes yang harusnya buat orang tua of the young, tapi udah diderita sama anak-anak. Biasanya pada kurang dari 25 tahun dengan DM tipe 2. Ini kita sebut MODY. Tapi kalau usianya kok udah lebih dari 20 tahun atau di 20 sampai 30 tahun, tapi kok dia DM tipe 1, nah ini kita sebut dia sebagai LADA, Late Onset Autoantibody Diabetes on Adult gitu. Jadi pada pasien ini jawabannya adalah yang C. 25. Anak Wawan, dia laki-laki usianya 16 tahun. Keluhannya itu lemas, mual muntah sejak 1 hari. Dia juga sering merasa haus selama 1 bulan terakhir. Ibu pasien bilang berat badannya itu tuh turun 4 kg dalam 1 bulan. 1 minggu yang lalu dia sempat sakit batuk sama demam tinggi. Kesadarannya menurun, tensinya oke, HR meningkat, RR-nya meningkat cepat dan dalam. Namanya Kussmaul. Suhunya oke. Pemeriksaan fisiknya mukosa mulutnya kering. Ada turgor kulit yang melambat, dia ada dehidrasi. Terus pemeriksaan labnya ternyata pH darahnya 7. Dia ada asidosis. Terus natriumnya turun. Kaliumnya di 4 masih oke sebenarnya, karena normalnya kan dia 3,5 sampai 5. Cl-nya 100. Terus HCO3-nya dia di 15, padahal normalnya dia 22 sampai 28. Jadi dia tipe asidosisnya yang metabolik. GDS-nya ternyata tinggi banget, di 555. Plus ada keton. Nah, ini khas banget, dia adalah ketoasidosis diabetes kan. Dia biasanya pada DM tipe 1 ditemukan keton positif, kadar gula darahnya 300 sampai 600, sama ada Kussmaul breathing. Nah, keton positif inilah yang bikin dia jadi asidosis metabolik. Dan si Kussmaul breathing inilah kompensasi alkalosis respiratorik untuk asidosisnya. Nah, kan si pasien ini tuh mengalami kondisi krisis hiperglikemia. Jadi tata laksana utama kita yang pertama adalah rehidrasi dulu ya. Kalau rehidrasi itu kita pakainya NaCl 0,9% sebanyak 1 liter dalam 1 jam. Tapi kalau misalkan dia natriumnya itu terlalu banyak atau terlalu tinggi, nanti kita bisa pakai yang 0,45% supaya dia nggak hipernatremi gitu. Jadi tata laksana yang pertama kali kita lakukan adalah rehidrasi. Satu liter per jam. Terus maintenance-nya 250 sampai 500 ml per jam sampai status hidrasinya dia adekuat. Kalau natriumnya ketinggian, kita bisa ganti dia pakai NaCl 0,45%.
1 liter per jam tuh. Untuk terapi awalnya ya, cuma kalau misalkan untuk maintenance-nya ya sama 250 sampai 500 ml per jam gitu. Nah, targetnya apa? Targetnya pada KAD itu di 200-an. Pada HHS itu di 300-an. Kita maintenance di segini, nggak boleh terlalu turun. Kalau misalkan dia turun kurang dari ini, kita ganti infusnya pakai D5. Jadi kalau pada krisis hiperglikemia itu kita turunnya nggak boleh terlalu banyak ya, jadi harus pelan-pelan. Nah, yang kedua adalah lihat kaliumnya. Kalium normal itu kan dia 3,5 sampai 5. Kalau dia kurang dari 3, tunda dulu insulinnya. Kita koreksi dulu. Kasih KCl 20 sampai 30 ml ekivalen per jam sampai dia nanti jadi kaliumnya lebih dari 3,5. Kalau udah lebih dari 3,5 kita boleh kasih insulin. Kalau udah lebih dari sama dengan 3. Kalau kaliumnya 3 sampai 4,5, kita nggak apa-apa kasih insulin, tapi kita harus tetap kasih dia 20 sampai 30 ml ekivalen KCl tiap liter cairan IV. Sama ya dosisnya kayak yang di atas gitu. Nah, kalau dia lebih dari sama dengan 4,5 ml ekivalen, amanlah dia. Nggak perlu koreksi dan bisa langsung kasih insulin. Kenapa sih kita harus koreksi kalium dulu sebelum kasih insulin? Karena efeknya insulin itu dia bikin hipokalemia. Kalau kita nggak amankan dulu si kadar kaliumnya, dia bisa bikin cardiac arrest gitu. Nah, kalau udah aman, baru kita kasih insulin. Kita bolus IV 0,05 sampai 0,1 unit per kgbb. Terus dilanjut insulin drip 0,1 unit per kg per jam. Dimonitor target penurunannya adalah 50-75 mg per desiliter per jam untuk gula darahnya. Kalau misalkan dia turunnya kurang dari 10% dalam 1 jam pertama, boleh tambahin bolus IV 0,14 unit per kilogram. Nah, terus yang keempat itu adalah kita kasih bikarbonat kalau dia asidosis kurang dari 6,9 ya. Kita kasih NaHCO3 50 sampai 100 ml ekivalen selama 2 jam dan bisa diulangi tiap 2 jam sampai nanti kita dapat pH yang diinginkan, yaitu pH lebih dari sama dengan 7. Tapi kalau misalkan dia pH-nya lebih dari sama dengan 6,9, tidak perlu koreksi ya. Jadi disesuaikan sama pasiennya. Maka pada pasien ini yang harus kita lakukan apa aja? Yang pertama rehidrasi dulu. Kita infus NaCl 0,9% kan. Terus kita lihat kaliumnya. Kaliumnya dia 4. Sebenarnya kalau misalkan dia 4, dia masih perlu ya. Dia masih perlu 20 sampai 30 ml ekivalen untuk KCl gitu. Cuma dia boleh dikasih insulin karena nggak kurang dari 3 kan batas kasih insulin itu kalau kaliumnya lebih dari sama dengan 3. Habis itu kita kasih dia insulin IV yang bolus tadi yang 0,05 sampai 0,1 unit per kgbb, dilanjutkan drip 0,1 unit per kg per jam. Terus karena dia ada
Tapi dia pH-nya kan normal ya 7, jadi kita nggak usah kasih dia Big Nut. Tuh. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Big Nut nggak perlu, insulin boleh, tapi KCl juga tetap harus dikasih ya. Dan ini kan salah karena nggak ada rehidrasinya.